di satu Trame, Bondowoso. Saya sekarang akan bercerita tentang sejarah berdirinya Desa Trame. Pada zaman dahulu kala, di Kerajaan Sumenep diperintah oleh seorang raja yang bernama Kiai Mas Jimat. Beliau adalah raja yang arif bijaksana. Semua rakyatnya mengagumi dan menghormatinya. Pada suatu hari, Pangeran Kiai Mas Jimat memerintahkan ke semua rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun kota raja. Setelah semua berkumpul, beliau berkata, "Wahai rakyatku yang aku cintai, jika kalian ingin menambah penghasilan dalam bercocok tanam, maka kalian harus pergi merantau ke negeri seberang. Namun perlu diingat, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya, di mana kalian berada, kalian harus mengikuti peraturan yang ada di sana." Begitulah sabda raja pada saat itu. Pada akhirnya banyak orang Madura yang pergi merantau untuk mengubah taraf hidupnya. Salah satu yang mereka datangi adalah Pulau Jawa. Menurut kabar dari awak dagang yang singgah di pelabuhan Kalianget, bahwa di Pulau Jawa tanahnya subur. Namun, sungguh sayang, sebelum mengetahui keberhasilan rakyatnya di tanah rantau, Pangeran Kiai Mas Jimat meninggal dunia. Desa Trame dulunya adalah hutan belantara yang ditumbuhi pohon bile, majah, melaka, dan cermen. Dihiasi lukan sungai yang melintah dari selatan sampai ke utara membelah tengah hutan. Airnya tidak pernah kering sepanjang tahunnya. Juknije adalah orang Madura pertama yang menginjakkan kaki di tempat ini. Ia berasal dari Sepudi Madura. Kemudian disusul Juk Sarim. Ia tetangga Juknije di kampung. Tak lama kemudian datang lagi Juk Jumput yang berasal dari Pulau Raas. Ketiga orang tersebut melakukan penebangan hutan di area masing-masing. Mereka berdirikan rumah sederhana untuk tempat tinggal. Keberadaan daerah ini mulai tersebar kemana-mana, sehingga beberapa orang Madura termasuk keluarga mereka menyusul ke tanah Jawa. Damang mengetahui tempat ini dari telik sandinya. Kemudian mengutus pengawalnya untuk memberitahukan kepada ketiga orang tersebut tentang peraturan baru dari pemerintah Belanda. Karena takut dianggap salah, berangkatlah ketiga orang tersebut ke kantor Damang Perajakan untuk melaporkan lahan baru yang mereka tempati. Keesokan harinya, Juk Damang meninjau tempat baru itu. Sebenarnya beliau dalam keadaan sakit, namun tetap berangkat dengan ditandu. Beliau diiringi 12 pengawalnya, salah satunya adalah seorang tabib. Setelah sampai, Juk Damang meninjau tempat baru itu. Mungkin karena kelelahan, kondisi Juk Damang tambah lemah. Tabib berusaha untuk mengobati tuannya. Kondisi Juk Damang terus menurun. Semuanya panik. Seketika suara para Juk Damang memanggil Juknije memecahkan keheningan. Di sana, tempat ini harus segera diberi nama. Jika ajalku hari ini, kuburlah aku di sini. Sebagai bukti telah aku mengunjungi tempat ini. Tak lama kemudian Juk Damang mengembuskan nafas terakhirnya. Para pengawalnya melaksanakan wasiat tuannya. Mereka menguburkan Juk Damang di tempat itu. Sepeninggalnya Juk Damang, mereka melebarkan area tanah babatannya sambil bercocok tanam.
Beberapa hari kemudian, mereka bermusyawarah untuk menentukan nama daerah itu. Mereka sepakat untuk memberi nama dari nama buah-buahan yang enak rasanya. Jusarim menanam biji Malaka, Jujuput menanam biji Maja, dan Juknija menanam biji Cerame. Kemudian mereka menanam di area masing-masing. Biji tersebut mulai bertunas. Lambat laun, tanaman itu tumbuh dengan subur. Pada akhirnya sama-sama berbuah dengan lebat. Setelah buahnya mulai matang, mereka mulai memetik dan merasakan buahnya. Ternyata yang lebih enak adalah buah Cerame. Maka ada rasa kecut, manis, dan segar. Maka dengan kesepakatan mereka bersama, diambillah nama Cerame sebagai nama daerah itu. Sejak saat itu, nama daerah itu dikenal dengan nama Desa Cerame sehingga sekarang. Begitulah cerita Desa Cerame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.